Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. How are you today? Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Iqra'u doa. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, kita akan absensi terlebih dahulu. Bunga Aprila, Hadirah. Afta Wahyu Saputri, Hadirah. Vicky Milantino, Hadir. Eza Jirat Robianto. Hadir. Oke, silakan dibuka bukunya. Buku LKS-nya silakan dibuka. Silakan dibuka LKS-nya halaman 43. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang pengertian sholat dan zikir. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini materi sholat dan zikir, yaitu harapannya tujuannya adalah agar kalian, kita semua di sini mengerti apa itu pengertian sholat. Kemudian dengan kita mengerti apa itu sholat, harapannya tujuannya kita akan lebih rajin, kita lebih istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian zikir, harapannya tujuannya agar kita semua bisa mengucapkan, bisa menggunakan lisan kita, lidah kita, mulut kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu dengan berzikir atau selalu mengingat Allah dimanapun dan kapan. Paham? Paham tuh? Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang taubat, ikhlas, taat. Ya, masih ingat? Masih ingat? Masih. Oke, apa itu pengertian taubat? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Oke, yo. Up. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya, atau berpindah dari keadaan yang dibenci dan dikutuk oleh Allah kepada keadaan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oke,
Selanjutnya taat. Siapa yang masih ingat dengan pengertian taat? Coba angkat tangan. Yang masih ingat taat. Ya, oke, Selia. Maskernya. Taat secara bahasa adalah senantiasa tunduk, patuh, dan setia. Secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh, baik terhadap perintah Allah, Rasulnya, maupun ulil amri atau pemimpin. Kata taat itu tidak hanya perintah, akan tetapi erat hubungannya antara ketundukan dan perintah. Oleh karena itu, konsep taat menurut etimologi adalah tunduk, patuh, dan setuju terhadap perintah. Oke, sekarang istiqomah. Apa? Siapa yang masih ingat dengan istiqomah? Oke, silakan. Koma secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ista dan koma. Ista memiliki makna sebagai sebuah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Adapun koma yang memiliki arti yaitu tegak, lurus, atau sempurna. Jadi bila digabungkan, istiqomah adalah usaha untuk tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi pembahasan sekelumit pembahasan minggu lalu. Untuk sekarang pagi ini kita memasuki bab 4, yaitu adab sholat dan berzikir. Ya. Oke, sekarang yaitu pengertian sholat. Ya, coba dibacakan, Denny. Apa itu pengertian sholat? Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa, yang maknanya menunjuk pada ritual ibadah memeluk agama Islam. Adapun pengertian sholat menurut istilah syara adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam dan dengan segala petunjuk kata cari Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi sholat menurut bahasa adalah sholat menurut bahasa adalah doa. Apa? Doa. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Kemudian adapun sholat menurut istilah yaitu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, ucapan, atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang di dalamnya terdapat rukun-rukun dan syarat tertentu yang harus dikerjakan. Jika ada salah satu syarat atau rukun yang ditinggalkan, maka ibadah sholat itu tidak akan diterima atau tidak sah. Ya, jadi yang namanya sholat itu di dalamnya ada namanya rukun fi'liyah, ada namanya rukun qauliyah. Ya, jadi ada yang namanya rukun-rukun sholat, terdiri dari yang sebangsa gerakan. Rukun fi'liyah itu artinya gerakan, sebangsa gerakan, seperti misalkan mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian sujud, berdiri tegak. Nah, itu namanya rukun fi'liyah. Kemudian rukun qauliyah itu maksudnya adalah rukun yang sebangsa ucapan, misalkan membaca takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca sholat di dalam tahiyat akhir, kemudian membaca salam. Nah, itu rukun-rukun sholat sebangsa qauliyah atau sebangsa ucapan. Kemudian rukun sholat atau sholat, ibadah sholat ini adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah dengan cara bagaimana? Memanggil langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi diangkat oleh Allah ke langit ketujuh. Adapun perjalanan Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj itu Allah mengirimkan utusan, yaitu malaikat Jibril dengan kendaraan bernama Buraq. Ya, Buraq itu sejenis binatang, tapi dia larinya atau jalannya itu secepat kilat, ya, secepat kilat, sangat cepat sekali. Makanya ketika Nabi
paginya mengabarkan bahwasanya habis dari langit ketujuh, dari perjalanan ke Masjidil Aqsa, banyak orang-orang kafir yang tidak percaya. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Tapi kok Nabi cuma dalam satu malam. Banyak akhirnya orang-orang kafir yang menganggap Nabi orang gila, ya. Hanya membohong, seorang pembohong. Muhammad adalah seorang pembohong. Masa melakukan perjalanan hanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi begitulah Allah memberikan, mungkin itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang kadang mukjizat itu tidak bisa dinalar oleh akal kepala manusia normal, ya. Pada saat itu orang-orang kafir tidak sampai otaknya ke sana. Padahal yang namanya Allah itu adalah maha segala-galanya, maha berkuasa, maha berkehendak, ya. Selanjutnya zikir. Ya, apa itu pengertian zikir? Coba Aiza dibaca pengertian dari zikir. Yo, yang keras suaranya. Zikir merupakan salah satu sarana berkomunikasi langsung seseorang hamba kepada Sang Pencipta. Zikir berasal dari kata bahasa Arab zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Oke, jadi zikir, ya, atau zikir itu artinya mengingat. Ya, mengingat siapa? Mengingat mantan. Mengingat Allah. Jadi yang diingat Allah, jangan malah mantan. Jangan malah ingat Jangan malah ingat gebetan. Apa itu gebetan? Makhluk yang tak kasat mata. Ya. Alhamdulillah. Jadi yang kita ingat itu bukan selain Allah, bukan pacar, bukan mantan, bukan gebetan, tapi yang kita ingat adalah Allah. Ya, kita zikir. Zikir itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Intinya apa? Dengan kita berzikir, tujuannya agar kita selalu mengingat Allah. Ketika seorang hamba mengingat Allah, di dalam hatinya ada zikir, ada Allah, insya Allah tidak akan berbuat hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah, menghindari hal-hal yang tidak baik, selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Makanya kita harus banyak-banyak berzikir, ya, berzikir mengingat kepada Sang Pencipta atau Sang atau Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi zikir itu bisa dikerjakan kapan saja, bukan hanya setelah sholat, ya. Tidak hanya setelah sholat. Biasanya kita sholat membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi selain itu juga kita dianjurkan untuk selalu berzikir kapanpun, dimanapun. Misalkan kita bersin, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Maksudnya bagaimana kok bersin malah alhamdulillah? Kenapa? Karena orang bersin itu biasanya menghilangkan rasa ngantuk. Ngantuk itu sumbernya dari setan. Kalau ada bersin, insya Allah setannya kabur. Makanya kita baca alhamdulillah. Berbeda ketika kita nguap. Tahu nguap? Ya, kita nguap itu berarti ada setan yang masuk ke dalam diri kita jadi ngantuk. Bagaimana caranya mengatasinya? Kita mengucapkan lafaz astagfirullahaladzim. Jadi ketika ngantuk bukan
ditutup adabnya nguap, yaitu ketika kita nguap mulutnya ditutup kemudian mengucapkan astagfirullah, beristighfar ya, astagfirullah, meminta perlindungan. Astagfirullah itu apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Paham itu? Oke, selanjutnya kita akan ada game ya, akan ada game. Selain kita untuk refreshing otak, kita juga mengasah kemampuan masing-masing ya. Bagaimana teknisnya? Kalian sediakan masing-masing kertas 1 lembar, kemudian dari kertas tersebut kalian buat 1 pertanyaan dari materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Terserah ya, terserah apa saja yang ingin kamu buat pertanyaan. Kemudian setelah itu maju 1 orang, dilemparkan ke temannya dengan cara membelakangi teman kalian ya, membelakangi. Kemudian kertas yang kalian sudah buat pertanyaan tadi dilempar ke temannya. Teman yang mendapatkan kertas kalian wajib menjawab. Yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan hukuman. Siap? Oke, silakan dibuka kertasnya, siapkan kertasnya. Dana, maju Dana, sini, maju. Yo, cepat. Oke, maju ke depan. Ya. Oke, belakangi temannya, kemudian bismillah dulu, bismillah. Oke, dilempar. 1, 2, 3. Nah, berarti ini yang wajib jawab. Oh, dibuka, dibaca. Jelaskan pengertian zikir. Ya, apa pengertian zikir? Zikir merupakan salah satu sarana langsung berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta. Oke, selanjutnya Aisyah, silakan maju ke depan. Oke, membelakangi temannya, kemudian lempar bismillah dulu. Siapa? Oh, Dinda. Buka, dibaca. Istiqomah secara bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu dan koma. Oke, beri aplaus. Untuk materi sholat dan berzikir bisa kalian pelajari masing-masing di rumah. Bisa dengan buku catatan yang sudah disampaikan, dengan LKS yang sudah kalian dapatkan. Silakan dipelajari masing-masing, dibaca-baca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas. Kemudian bisa juga kalian mencari artikel-artikel yang ada di Google ya, atau di YouTube juga ada video-video pembelajaran, kemudian pokoknya materi yang berkaitan dengan sholat dan berzikir. Oke, cukup sekian pembahasan kita, materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sholat, apa itu pengertian sholat, apa itu berzikir, kalian bisa semakin istiqomah sholatnya, semakin rajin sholatnya, semakin khusyuk sholatnya. Amin, Allahumma amin. Lisan kita yang mungkin setiap hari mengucapkan hal-hal yang tidak terpuji, dengan kita mempelajari berzikir, mengingat Allah sepanjang hari, akhirnya lisan kita, mulut kita, lidah kita
ringan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Amin Allahumma amin. Oke, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Marilah kita tutup bersama-sama perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, mohon maaf. Oh ibu dan